Hai semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran kami. Saat ini kita sama-sama akan membahas mengenai evaluasi sumatif dalam kawasan penilaian. Dan materi kali ini akan dibahas oleh kelompok 3, yaitu saya sendiri Jessica Ratu, dan teman kelompok saya ada Abigail Momongan, ada Brigita Sinewe, ada Emilas Kugoya, dan Demi Kugoya. Selamat menonton. Nah, kita masuk pada pengertian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah proses penilaian akhir yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi sumatif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang prestasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi sumatif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti ujian tertulis, presentasi, proyek, atau tugas akhir. Evaluasi sumatif sering digunakan untuk mengukur efektivitas program pembelajaran secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada instrumen evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran. Instrumen evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran dan teknologi yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa contoh instrumen evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama ada ujian tertulis. Ujian tertulis tetap menjadi instrumen evaluasi yang paling umum digunakan dalam teknologi pembelajaran. Ujian tertulis dapat dilakukan secara online maupun offline. Peserta didik dapat diuji tentang konsep-konsep yang telah dipelajari melalui materi pembelajaran yang disediakan melalui teknologi pembelajaran. Yang kedua ada presentasi. Presentasi dapat menjadi instrumen evaluasi sumatif yang efektif dalam teknologi pembelajaran. Peserta didik dapat diminta untuk membuat presentasi menggunakan teknologi seperti Microsoft, PowerPoint, atau Google Slide untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga, proyek. Proyek dapat menjadi instrumen evaluasi sumatif yang lebih menyenangkan dan interaktif dalam teknologi pembelajaran. Peserta didik dapat diminta untuk membuat proyek yang berkaitan dengan konsep yang telah dipelajari, seperti membuat video, animasi, atau games interaktif. Yang keempat, tugas akhir. Tugas akhir dapat menjadi instrumen evaluasi sumatif yang efektif dalam teknologi pembelajaran. Tugas akhir dapat berupa penulisan, esai, karya tulis ilmiah, atau karya seni yang berkaitan dengan konsep yang telah dipelajari. Ya, baik. Materi yang berikut prinsip-prinsip evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran, perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dari sebagai latar belakang dan kemampuan. Yang kedua, keadilan. Evaluasi harus dilakukan secara adil dan tidak memberikan keuntungan atau kerugian kepada peserta didik tertentu. Yang ketiga, validitas. Instrumen evaluasi harus dirancang demikian rupa sehingga dapat mengukur kemampuan peserta didik secara akurat dan objektif. Yang keempat, reliabilitas. Evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan instrumen yang konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur kemampuan peserta didik. Yang kelima, rotasi. Hasil evaluasi harus dapat dijelaskan secara jelas kepada peserta didik dan orang tua atau wali murid. Nah, selanjutnya kita masuk dalam manfaat evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran.
Evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan umpan balik. Hasil evaluasi sumatif dapat memberikan umpan balik tentang kemampuan peserta didik dan proses pembelajaran. Yang kedua, mengukur efektivitas teknologi pembelajaran. Evaluasi sumatif dapat memberikan informasi tentang seberapa efektif teknologi pembelajaran yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil evaluasi sumatif dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyesuaikan teknologi pembelajaran yang digunakan. Dan yang keempat, menilai kinerja peserta didik. Evaluasi sumatif dapat memberikan gambaran tentang kinerja peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, menilai kinerja guru. Evaluasi sumatif juga dapat digunakan untuk menilai kinerja guru dalam memberikan materi pembelajaran dan memanfaatkan teknologi pembelajaran secara efektif. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran merupakan proses penting untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran dengan teknologi telah mencapai tujuan pembelajaran. Instrumen evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran dan teknologi yang digunakan. Dalam melakukan evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran, perlu memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi seperti objektivitas, keadilan, validitas, reliabilitas, dan transparansi. Evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran memberikan manfaat dalam memberikan umpan balik, mengukur efektivitas teknologi pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, menilai kinerja peserta didik dan guru. Oleh karena itu, evaluasi sumatif dalam teknologi pembelajaran menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teknologi.